Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Izmi Daulay dengan NIM C1C018181 akan mempresentasikan materi yang berjudul Konsep Keperilakuan dari Psikologi dan Fisiologi Sosial. Yang pertama, sikap. Sikap adalah suatu hal yang mempelajari mengenai seluruh tendensi tindakan, baik yang menguntungkan maupun yang kurang menguntungkan, tujuan manusia, objek gagasan, atau situasi. Komponen sikap. Sikap disusun oleh komponen teori, emosional, dan perilaku. Komponen perilaku mengacu pada bagaimana satu kekuatan bereaksi terhadap objek atau sikap. Yang kedua, fungsi sikap. Sikap memiliki 4 fungsi utama. Pertama, pemahaman, kebutuhan, akan kepuasan, defensif ego, dan ungkapan nilai. Yang ketiga, sikap dan konsisten. Orang-orang mengusahakan konsisten antara sikap-sikapnya serta antara sikap dan perilakunya. Ini berarti bahwa individu-individu berusaha untuk menghubungkan sikap-sikap mereka yang terpisah dan menyelaraskan sikap dengan perilaku mereka sehingga mereka kelihatan rasional dan konsisten. Selanjutnya, formasi sikap dan perubahan. Formasi sikap mengacu pada pengembangan suatu sikap yang mengarah pada suatu objek yang tidak ada sebelumnya. Selanjutnya, beberapa teori terkait dengan sikap. Yang pertama, teori perubahan sikap. Teori perubahan sikap dapat membantu untuk memprediksikan pendekatan yang paling efektif. Yang kedua, teori pertimbangan sosial. Teori pertimbangan sosial ini merupakan suatu hasil perubahan mengenai bagaimana orang-orang merasa menjadi suatu objek dan bukannya hasil perubahan dalam mempercayai suatu objek. Yang ketiga, konsisten dan teori perselisihan. Teori konsisten menjaga hubungan antara sikap dan perilaku dalam ketidakstabilan, walaupun tidak ada tekanan teori dalam sistem. Teori perselisihan adalah suatu variasi dari teori konsistensi. Selanjutnya, teori disonansi kognitif. Teori ini menjelaskan hubungan antara sikap dan perilaku. Selanjutnya, teori persepsi diri. Teori persepsi diri menganggap bahwa orang-orang mengembangkan sikap berdasarkan bagaimana mereka mengamati dan menginterpretasikan perilaku mereka sendiri. Selanjutnya, teori motivasi dan aplikasinya. Terdapat keyakinan bahwa perilaku manusia ditimbulkan oleh adanya motivasi. Dengan demikian, ada sesuatu yang mendorong memotivasi seseorang untuk berbuat sesuatu. Teori motivasional. Teori-teori ini bersifat awal karena teori-teori ini mewakili suatu dasar dari mana teori-teori kontemporer berkembang dan para manajer mempraktikkan penggunaan teori dan istilah-istilah ini untuk menjelaskan motivasi karyawan secara teratur. Selanjutnya, teori kebutuhan dan kepuasan. Teorinya menjelaskan bahwa masing-masing individu mempunyai beraneka ragam kebutuhan yang dapat memengaruhi perilaku mereka. Selanjutnya, teori prestasi. Teori ini pada awalnya dikembangkan oleh McClellan pada awal tahun 1990. Riset yang dilakukan oleh McClellan memberi hasil bahwa terdapat 3 karakteristik dari orang yang memiliki kebutuhan prestasi yang tinggi. Selanjutnya, teori motivasi. Faktor-faktor motivasi meliputi prestasi, pengakuan, tantangan kerja, promosi, dan tanggung jawab. Selanjutnya, teori prestasi. Teori ini pada awalnya dikembangkan oleh McClellan pada tahun 1990. Riset yang dilakukan oleh McClellan memberi hasil bahwa terdapat 3 karakteristik dari orang yang memiliki kebutuhan prestasi yang tinggi. Selanjutnya, teori motivasi. Faktor-faktor motivasi meliputi prestasi, pengakuan, tantangan kerja, promosi, dan tanggung jawab. Selanjutnya, teori keadilan. Dalam teori keadilan, kunci ketidakpuasan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh seorang individu adalah jika orang tersebut membandingkannya dengan lingkungan lainnya. Selanjutnya, teori ERG atau eksistensi relatedness growth menganggap bahwa kebutuhan akan manusia memiliki 3 hierarki kebutuhan. Dan selanjutnya, teori harapan. Ide dasar teori ini adalah bahwa motivasi ditentukan oleh hasil yang diharapkan akan diperoleh seseorang sebagai akibat dari tindakannya. Selanjutnya, teori penguatan. Teori penguatan memiliki konsep dasar yaitu pusat perhatian kontingensi penguatan semakin pendek interval waktu antara tanggapan atau respon karyawan. Selanjutnya, teori penetapan tujuan. Konsep dasar dari teori ini adalah bahwa karyawan yang memahami tujuan apa yang diharapkan organisasi terhadapnya akan terpengaruh perilaku kerjanya. Selanjutnya, teori atribusi. Teori ini dikembangkan oleh Fritz Heider yang berargumentasi bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan internal atau internal force, yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang. Selanjutnya, teori agensi. Teori ini mengasumsikan kinerja yang efisien dan bahwa kinerja organisasi ditentukan oleh usaha pengaruh kondisi lingkungan. Selanjutnya, pendekatan diadik. Pendekatan tersebut menyatakan bahwa ada 2 pihak, yaitu atasan dan bawahan yang berperan dalam proses kinerja.
Selanjutnya persepsi. Persepsi merupakan suatu proses yang melibatkan pengetahuan sebelumnya yang memperoleh dan menginterpretasikan stimulus yang ditunjukkan oleh panca indera. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi, faktor dalam situasi, faktor pada pemersepsian, faktor pada target. Selanjutnya rangsangan fisik versus kecenderungan individu. Rangsangan fisik adalah input yang berhubungan dengan perasaan, seperti penglihatan dan sentuhan, sedangkan kecenderungan individu meliputi alasan, kebutuhan, sikap, pelajaran dari masa lalu, dan harapan. Selanjutnya pilihan, organisasi, dan penafsiran rangsangan. Ketika rangsangan merupakan suatu yang membingungkan, maka orang-orang akan menginterpretasikan rangsangan tersebut ke dalam suatu yang konsisten dengan kebutuhan, sikap, dan kondisi internal mereka. Selanjutnya keterkaitan persepsi bagi para akuntan. Perilaku para akuntan dapat menerapkan pengetahuan persepsi terhadap banyak aktivitas organisasi. Selanjutnya, persepsi orang membuat penilaian mengenai orang lain. Dalam bahasan mengenai persepsi orang dalam membuat penilaian terhadap orang lain, hal ini akan dikaitkan dengan teori atribusi. Selanjutnya nilai. Arti penting nilai. Dalam mempelajari perilaku dalam organisasi, nilai dinyatakan penting karena nilai meletakkan dasar untuk memahami sikap serta motivasi dan karena nilai memengaruhi sikap manusia. Selanjutnya nilai dan dilema etika. Permasalahan profesi akuntansi sekarang ini banyak dipengaruhi masalah kemerosotan standar etika dan krisis kepercayaan. Selanjutnya nilai-nilai sepanjang budaya. Sejak dini anak-anak di Amerika diajari mengenai nilai individualisme dan keunikan. Selanjutnya pembelajaran. Pembelajaran adalah proses di mana perilaku baru diperlukan. Pembelajaran terjadi sebagai hasil dari motivasi, pengalaman, dan pengulangan dalam merespon situasi. Kombinasi dari motivasi, pengalaman, dan pengulangan dalam merespon situasi ini terjadi dalam 3 bentuk, yaitu pengaruh keadaan klasik, pengaruh keadaan operan, dan pembelajaran sosial. Selanjutnya kepribadian. Penentu kepribadian. Suatu argumen ini dalam riset kepribadian adalah apakah kepribadian seseorang merupakan hasil keturunan atau lingkungan. Sekarang kepribadian seorang dewasa umumnya dianggap terbentuk dari faktor keturunan dan lingkungan yang diperlukan oleh kondisi situasi. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.